Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan satu metode lagi dalam menghitung koefisien kekerabatan. Sebelumnya, kalian sudah memahami dan sudah melihat satu metode menggunakan diagram pedigree. Kalian menggambar, misalnya ada contoh pedigree seperti ini. Ini bentuk simple pedigree-nya. Biasanya kita perlu mengembangkan pedigree seperti ini. Jadi seluruh individu, apakah dia memiliki tetua atau tidak, ditulis. Jadi pedigree yang lebih lengkapnya adalah seperti ini. Tapi ini pun juga sebetulnya sudah betul. Tetapi ini tidak ada informasi tentang A, B, dan C. Nah, sehingga ini lebih lengkap lagi. Makanya saya tulis di sini tabel silsilah yang dikembangkan. Jadi pada metode menggunakan diagram panah, kalian pada saat punya pedigree seperti ini, kalian akan menggambar sebentar, mana ini? Oke, sebentar. Oke, um, oke, jadi punya diagram seperti ini, kemudian kalian akan menggambar. Oke, mouse saya sebentar, di mana nih mouse saya? Oke, ini. Oke, jadi ada individu, maaf ini pencet A, kemudian B, kemudian ada C. Yang ini tidak ada informasi tuanya. Jadi paling atas dia, mereka adalah seperti ini. Kemudian individu D adalah anak dari A dan B. Saya gambar di sini. Oke, maaf, ini individu D, anak dari individu A dan B. Nah, kemudian E adalah anak dari A dan C. Saya gambar di sini E. Itu adalah anak dari A dan C. Oke. Nah, satu lagi, maaf, ini harusnya ini adalah individu F yang terakhir nih ya. Jadi F adalah individu anak dari D dan E. Nah, ini diagram silsilahnya kemarin. Kemudian kalian kalau diminta menghitung koefisien kekerabatan dua individu, misalnya A dan D, menghitung garis generasi atau panah yang ada. Demikian juga kalau menghitung koefisien inbreeding dari suatu individu. Jadi dari sini kalian nanti bisa akan um, menghitung koefisien RxY atau Fx, X dan Y adalah suatu individu. Ya, jadi nanti kalian akan bisa menghitung ini dengan menggunakan garis generasi. Nah, pada kesempatan sekarang saya akan menunjukkan menghitung koefisien kekerabatan menggunakan tabular method. Yang satu lagi selain yang pedigree, diagram menggunakan pedigree ini, kalian juga sudah menggunakan yang model tabular juga yang digambar seperti ini. Tetapi itu tidak saya rekomendasikan, hanya untuk sekedar pengetahuan saja. Menggunakan yang seperti ini. AB di sini adalah individu D. Kemudian AC, saya seperti ini ya, A dengan C dan individu E. Kemudian individu D, nah kemarin menggunakan seperti ini ya, boleh juga. Maaf, ini campur huruf E. Nah, seperti ini atau menggunakan garis saja supaya konsisten ya. Ini E, maaf. Nah, ini menghasilkan individu F. Kemudian kalian menggambar kalau menghitung koefisien inbreeding itu mulai dari tetua F, kemudian ke tetua bersama sampai ke individu ini. Dalam contoh ini tetua bersamanya adalah A. Jadi untuk menghitung ini kalian menentukan tetua bersamanya. Jadi di sini ada A, kemudian sampai ke D. Kalau kita menghitung koefisien breeding individu F, kemudian sudah sampai D karena tetua dari F adalah D dan E. Kemudian dari A
dia ke jalur tetua yang lain adalah individu E. Nah, kemudian kalian hitung panah N1, N2-nya. Di sini ada N1, N2. Nah, di sini ada tetua bersama tulisannya. Kalau masih ingat, kalian buka lagi catatannya. N1-nya adalah panah di garis kiri, jumlah panah di garis kiri tetua bersama. Di sini ada 1. Di sini yang sebelah kanan ada tetua bersama. Ini tetua bersamanya saya lingkari. Nah, ini adalah 1. Sehingga kemudian setengah pangkat N1 plus N2 dikalikan dengan 1 FA dan seterusnya. Nah, itu yang model tabular yang kemarin kalian kenal. Nah, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana model tabular method yang dikembangkan oleh Wright pada tahun 2022, kemudian selanjutnya digunakan oleh Henderson juga. Nah, ini urutannya adalah seperti ini. Kita membuat tabel nanti, tabel baris dan kolom simetrik. Ini kita menulis individu dengan tetua jantan dan betinanya. Ya, jadi kita buat. Jadi ada satu baris individu, di atasnya adalah baris tetua dari masing-masing individu. Nanti kan kita lihat. Oke, jadi untuk nanti akan saya lanjutkan dengan contoh saja. Oke, jadi ini adalah tulis individu dengan tetuanya. Jadi nanti kalau misalnya kita menulis seperti ini, A, di atasnya adalah karena tidak diketahui maka seperti ini. Kemudian B tidak diketahui juga sama. Nah, C karena dia adalah anak, C demikian juga, maaf, juga tidak ada. Ini strip artinya tidak ada ya. Biasanya konvensinya seperti itu. Nah, mulai di sini individu D itu adalah anak dari A dan B, maka ditulis di sini di atasnya A, B. Kemudian E adalah anak dari A dan C. Kemudian F adalah anak dari E dan D. Nah, demikian ini yang saya maksud baris pertama. Pada baris pertama ini menggunakan menulis ternak dengan tetua jantan dan betinanya. Oke, ini yang step 1. Nah, step 2 adalah ternak dengan tetua tak diketahui ditulis pada baris awal. Ini jadi ternak-ternak yang tidak memiliki tetua ditulis duluan, ya. Karena memang dia tidak ada informasi tetuanya, ya, asumsinya dia paling awal di sana. Kalau dalam pemulihan disebutnya dengan base population, populasi dasar. Asumsinya tetua tidak diketahui. Nah, kemudian ini yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga, individu ditulis berurutan generasinya. Anak ditulis setelah tetuanya. Jadi kita tulis individu muncul dulu, ya. Kemudian nanti dia menjadi menghasilkan anak. Nah, ini jadi A, B, C, D, E ini urutannya. Dia anak dulu, nanti kemudian memiliki individu dulu, kemudian dia memiliki anak. Nah, jadi tidak dibalik. Jadi masih sama dengan pendekatan ini. Ini vertikal, kalau ini adalah horizontal, ya, sama saja pendekatannya. Jadi anak ditulis setelah tetuanya. Jadi tetua tulis dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya buat data silsilah ke dalam tabel 2 arah. Nah, ini nanti yang ini akan dibuat menjadi tabel 2 arah. Oke, jadi akan saya lanjutkan. Oke, yang ini saya hapus dulu yang ini ya, karena kita tidak memerlukan ini saya hapus dulu. Oke, saya kembali besar lagi. Nah, ini saya buat menjadi tabel. Oke, jadi ini adalah nanti tabel seperti ini. Mudah-mudahan garis saya lurus. Oke, kemudian jadi tabelnya adalah simetrik, baris dan kolomnya sama. Jadi ini nanti akan menjadi kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu A, B, C, D, F. Maka barisnya juga ada 6. Oke, jadi akan saya buat 6 baris. Ini akan saya buat 6 baris. Ini. Ini nanti untuk A. Kemudian, maaf, garis saya lengkung. Maksudnya ada cara yang lebih baik ya, copy paste dari image, tapi nggak apa-apa, ini saya tunjukkan supaya lebih jelas. Kemudian D, kemudian E, dan F.
Jadi ini kita garis. Nanti kalian menggunakan garis kalau kalian mengerjakan supaya lebih rapi ya. Ini yang dimaksud dengan tabel dua arah. Oke, kemudian supaya lebih jelas kita buat kolomnya menggunakan kotak. Jadi seperti ini. Semuanya sampai ke individu terakhir. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir. Jadi nanti tabel ini akan memiliki yang disebut dengan bagian diagonal. Diagonal itu ini diagonal, barisan kolomnya sama. Ya, ini. Nanti yang lainnya adalah off diagonal atau non diagonal, bukan diagonal. Nah, pada bagian yang terakhir ini ada informasi tambahan lagi yaitu simetrik. Oke. Simetrik begini ya, atau simetris ya, bahasa Indonesia saja supaya tidak keliru. Simetris itu artinya di sini itu sama dengan di sini. Ini kan kalau dihitung kolom barisnya adalah ini 1, ini 2, berarti baris 1 ini barisnya kalau ditulis dengan angka. Nah, demikian juga di sini. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, jadi ini adalah baris 1 kolom 2. Ini di sini adalah baris 1 kolom 3. Ini baris namanya ya, dan seterusnya. Ini hanya untuk memberikan ini saja. Oke. Nah, oke, itu adalah penamaannya. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian isinya. Oke, ini kembali lagi daripada saya menghapus. Ternyata tidak boleh, tidak bisa. Oke, jadi saya harus menggunakan eraser lagi. Ternyata repot juga ya. Tidak semudah ya kalau kita di papan tulis sungguhan. Ini menggunakan pen stylus, tapi ya masih harus bolak-balik. Oke. Ini sudah ya, ini sudah seperti ini. Saya perlu sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mengisinya patokannya adalah seperti ini. Jadi diagonal dulu. Diagonal itu yang tadi baris kolomnya sama, berarti yang tengah miring sini ini adalah nilainya 1 plus FD. F1 plus F ya, Fx individu X itu. Fx itu sama dengan pengertian sebelumnya, itu koefisien inbreeding individu X pada individu diagonal itu. Kalau di sini, ini individu A, ini individu B, individu C. Kalau mereka itu tidak inbred, nah berarti di sini adalah sama dengan 0, plusnya, ya paling mudah. Tetapi kalau dia inbred, mereka adalah nanti koefisien inbreedingnya, di sini koefisien relationship-nya, hubungannya, mereka dengan dirinya sendiri, ini kan berarti kan hubungan ternak tersebut dengan dirinya sendiri kan pada diagonal itu. Di sini A dengan A, B dengan B, C dengan C. Nah, kalau mereka bukan inbred, berarti hubungan genetik dia dengan dirinya sendiri adalah 1. Kalau dia inbred, maka dia lebih besar dari 1, yaitu 1 plus koefisien inbreeding dari individu tersebut. Jadi kalau mereka bukan inbred, berarti 1. Kalau inbred, berarti 1 plus berapa? Apakah koefisien inbreedingnya 0,25 atau dan seterusnya, mari ditambahkan. Oke, jadi nanti akan kita lihat ini diagonalnya seperti ini. Tetapi secara umum ini adalah seperti ini mengisinya. Bahwa ini khusus untuk hubungan off diagonal sebetulnya, tapi sebetulnya bisa dikembangkan di diagonal. Jadi misalnya di sini kita akan mengisi bagian ini A dan D ya, bahwa hubungan genetik dua individu A dan D itu sama dengan hubungan genetik sama dengan rata-rata hubungan individu A dengan tetua D. Jadi hubungan genetik itu dua individu A dan D atau 1 dan 2 itu adalah rata-rata hubungan genetik individu 1 dengan tetua dari individu 2. Bisa dipahami ya. Jadi rata-rata tetua
dari individu satu itu nanti dihubungkan dengan individu yang lainnya lagi berapa. Nah, contohnya seperti ini. Berapa hubungan genetik individu A dan D? Berarti sel ini kita akan mengisi bagian ini, A dan D. Nah, cara menghitungnya adalah rata-rata hubungan genetik A dengan tetua D, yaitu A dengan A dan A dengan B. Ya, ini di sini. A itu koefisien relationship ya, genetik A dengan A dan A dengan B. Nah, A dengan A itu berarti dirinya sendiri. Melihat angkanya di sini, jadi A dengan A di sini. A dengan B di sini. Jadi, setengah kali A dengan A di sini 1, kemudian setengah, ini ditambah dalam kurung ya, A dengan B, yaitu 0. Maka berarti setengah kali 1 plus 0. Jadi begini, saya tunjukkan di sini aja. Oke, jadi tadi bahwa kalau individu itu tidak diketahui tetuanya dan bukan inbred, maka koefisien inbreedingnya adalah sebentar, mana ini? Oh, sebentar, bagaimana nih caranya? Harus drawing dulu. Drawing dulu, saya isi warna biru ya. Oke, sebentar, ini keliru nih. Oke, sebentar, mouse-nya belum berubah, sebentar. Sebentar, drawing. Nah, ini dia adalah 1 ya, karena dia dengan dirinya sendiri, A dengan A, dan dia bukan inbred, maka 1. B juga bukan inbred, maka dia 1. C juga bukan inbred, maka dia 1. Nah, yang lainnya apakah 1? Nanti kita hitung ya. Nah, kita akan mulai mengisi dari hubungan A dengan B. Oke, saya lingkari ya. A dengan B, bagaimana mencarinya? A dengan B. Nah, jadi tetua B itu tidak diketahui. Berarti A dengan rata-rata hubungan genetik tetua B, karena tidak diketahui berarti 0 isinya 0 yang dalam kurung tadi itu. Tadi kan setengah kali di sini A tetua A dengan B tidak diketahui, berarti tidak diketahui. Kemudian di sini adalah A, di sini A ya, A dengan diketahui dengan A juga tidak diketahui. Maka nilainya sama dengan setengah 0 plus 0 sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah 0. Nah, tadi data tabel pedigree ini, tabular method ini dia sifatnya simetrik. Mana kursor saya ini? Nah, ini. Maka di sini sama dengan di sini. Ini kan sel posisi A dan B, hubungan genetik A dan B, maka hubungan genetik B dengan A di sini juga sama, berarti 0. Nah, kemudian C. C juga demikian. Jadi A dengan tidak diketahui itu 0, dengan A dengan tidak diketahui juga 0. Berarti di sini 0. Maka di sini simetrik. A dengan C berarti C sama dengan A. 0. Oke. Nah, kemudian A dengan D. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena sudah bukan 0 ya. Saya tulis di sini. Oke, ini saya batasi. Jadi nanti dia nilainya adalah setengah hubungan genetik antara A dengan tetua dari D, yaitu A dengan A ditambah A dengan B. Nah, seperti ini. Jadi setengah kita lihat ambil selnya AA. Jadi ini adalah posisi AA, hubungan genetik A. Jadi di sini AA. Nah, berarti setengah 1 plus AB. AB ini yang nilainya adalah sama dengan 0. Maaf, tulisannya retoretan. Jadi ini adalah sama dengan 0. Berarti ditulis sama dengan setengah kali 1. Nah, berarti hubungan genetik A dengan D adalah setengah. Nah, A dengan D sama dengan D dengan A. Di sini juga setengah. Oke.
C ini setengah. C. Oke, ini biar bagus. Gini aja ya. Oke. Nah, sekarang A dengan E. A dengan E itu diperoleh dari, saya tulis di sini kecil, kelihatan enggak? A dengan A yaitu 1, kemudian A dengan C. A dengan C kita baca di sini nih. Nah, ini sama dengan 0. Kenapa AC dengan sini? Nah, ini kan A, ini, C, ini. Jadi kita ambil selnya, maka situ. Berarti hasilnya sama dengan setengah. A dengan E, berarti E sama dengan A di sini. Ini juga setengah. Nah, kemudian yang A dengan F, yaitu berarti di sini setengah kali A dengan E, ini kan E. A dengan E. A dengan E kita lihat baris ini. Ini A dan E ini. Berarti nilainya ini. Berarti nilainya adalah mana kursor saya? Ternyata agak sulit juga pindah kursor. Ini. Oke, ini. Ini berarti setengah kali A dengan E, yaitu setengah. Ditambah A dengan D, yaitu berarti ini. Tadi A dengan E itu ini. Sekarang A dengan D, nah setengah lagi. Berarti sama dengan setengah kali 1. Ya. Setengah kali 1, berarti setengah. Itu adalah hubungan A dengan F. Berarti F dengan A sama di sini. Di sini, yaitu sama dengan setengah. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami, bisa diikuti. Kita lihat lagi di sini. Mana? Ini sel ini. B dengan C. B dengan C berarti kita lihat rata-rata hubungan B dengan tetuanya, yaitu setengah kali B dengan tidak diketahui, berarti 0, 0. Berarti sama dengan 0. Nah, B dengan C 0, berarti C dengan B juga 0. Nah, kemudian B dengan D. Oke, mudah-mudahan terbaca nih, setengah. B dengan A. B dengan A, kita lihatnya di sini nih. Nah, ini. Nah, itu 0. Kemudian B dengan B. B dengan B itu ini. Nah, berarti ini adalah nilainya 1. Berarti setengah kali 1 sama dengan setengah. Nah, B, oke, ini setengah. Ini adalah B dengan D, maka D dengan B juga setengah. Di sini. Ingat simetrisitas, sifat simetris tadi ya. Baris dengan kolom, kolom dengan baris sama. Nah, ini adalah B dengan E, yaitu sama dengan BA, ini. B dengan A, kita lihat, kita tulis setengah dulu. B dengan A, kita lihat barisnya di sini. Nah, B dengan A, 0. Ditambah B dengan C. B dengan C, lihat baris B, mana? Ini. Nah, ini. B dengan C adalah 0. Berarti 0. Setengah kali 0 berarti 0. Nah, itu adalah B dengan E, berarti E dengan B sama dengan 0 juga. Nah, B dengan F. Kita lihat B dengan F itu, yaitu setengah kali B dengan E, ketentuannya kan E. B dengan E itu 0. Ambil sel dari sini. Kemudian B dengan D. Apakah punya nilai? B dengan D, yaitu ini. Nilainya setengah. Maaf, setengah. Berarti sama dengan setengah kali setengah, seperempat. Itu adalah B dengan F, berarti F sama dengan B sama. Oke, terus, nah C juga demikian, tadi bukan invert dia, berarti 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, sekarang C dengan D. C dengan D setengah kali C dengan A. C dengan A ini 0. Kemudian C dengan B. C dengan B ini 0 juga. Nah, sama dengan 0. Itu adalah B dengan D, berarti D dengan C dengan D, sekarang D dengan C berarti sama, karena simetrik ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setengah kali C dengan A. Ini kan tentuannya A. Nah,
dari C dengan A kita ambil pada C dengan A ini. Nah, sama dengan 0. Kemudian C dengan C. C dengan C dia bukan inbread, tadi nilainya 1 kita masukkan. Jadi kita mengambil sel yang sudah ada di sebelah kirinya, ya, yang tepat. Nah, ini setengah, berarti hasilnya sama setengah. Itu adalah C dengan E, berarti E dengan C juga setengah. Oke, dan seterusnya saya kira kalian bisa kembangkan, ya. Ini adalah metode yang kedua. Metode yang ketiga, menghitung koefisien kekerabatan dan koefisien inbreeding. Oke, akan saya lanjutkan sampai kepada koefisien inbreeding individu 3. D juga bukan inbred, jadi masih karena D bukan tidak memiliki tutor bersama. Nanti yang inbred adalah F. Jadi nanti di bagian ini tadi mana nih? Sebentar. Ini nanti masih 1, ini juga 1. Nah, ini adalah 1 plus karena dia bukan inbred. Dia adalah inbred. Nah, nanti dihitung ya. Jadi silakan nanti kita hitung karena videonya sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan ini bisa diikuti. Nanti ditanyakan pada saat di kelas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke.